pukul 6 waktu Indonesia Tengah. RRI ND menyiarkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah edisi Kamis 23 Juni 2022 dengan headline berita. Generasi milenial saat ini perlu mengembangkan identitas kebangsaan Indonesia sebagai budaya masa kini dengan berperilaku Pancasilais. Angin kencang disertai gelombang yang terjadi di tengah laut sejak beberapa hari terakhir membuat sebagian nelayan di wilayah pantai Ende Selatan memilih untuk tidak melaut. Selain dua topik berita tadi, pendengar akan hadir juga informasi lainnya yang terangkum dalam Warta Berita pagi ini bersama saya, Caroline Wadamosa. Saudara, generasi milenial saat ini perlu mengembangkan identitas kebangsaan Indonesia sebagai budaya masa kini dengan berperilaku Pancasilais. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Lady Badin. Pancasila perlu dijadikan sebagai pandangan hidup generasi muda karena Pancasila sebagai falsafah bangsa perlu dipandang sebagai sebuah nilai yang mengatur perilaku dan moral bangsa ini. Demikian seperti yang disampaikan oleh Fatmawati SPD MPD, salah satu akademisi dalam dialog interaktif Beranda Nusantara, Pancasila, Sejarah dan Tantangannya. Menurut Fatmawati, dengan dimasukkannya kembali Pancasila ke dalam kurikulum di sekolah maupun perguruan tinggi, ini tentunya ingin mewujudkan pelajar ataupun generasi muda Pancasila, yakni dengan mewujudkan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Memang pembumian Pancasila ini sangat perlu dilakukan tingkat generasi muda, khususnya di yang sekarang sedang mengenyam pendidikan di berbagai lembaga pendidikan baik formal maupun non formal. Peranan Pancasila ini terhadap pendidikan di Indonesia ya sebagai falsafah negara dapat memberikan acuan untuk menjadi manusia yang berkarakter dan bermoral tinggi ya, sehingga Pancasila yang dipercaya sebagai landasan teori ini mampu menghasilkan putra bangsa sebagaimana mestinya sesuai dengan apa yang diharapkan dari setiap nilai-nilai dari Pancasila tersebut. Atau dengan kata lain bisa kita katakan bahwa Pancasila bisa menjadikan putra-putri kita sebagai pandangan hidup mereka. Maka tercapailah cita-cita yang selama ini kita cita-citakan bersama terkait apa yang menjadi dasar dari segala sila-sila yang ada di dalam Pancasila. Fatmawati juga menegaskan bahwa dengan menjadi pelajar ataupun generasi muda Pancasila, maka diharapkan para pelajar ataupun generasi muda Indonesia memiliki karakter kebangsaan yang kuat dengan mempertahankan budaya bangsa sebagai ciri khas orang Indonesia di mata dunia. Tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 tahun 2020, yakni profil pelajar Pancasila, yaitu perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ada nanti utama nih dalam profil pelajar Pancasila yang sekarang kita harapkan ada dalam diri setiap pelajar Indonesia kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong mandiri dan bernalar kritis serta kreatif. Berkebinekaan global nih, pelajar Indonesia harus mampu mempertahankan budaya luhur mereka, kualitas dan identitas mereka, tetapi tetap berpikir terbuka dan berinteraksi dengan budaya lain. Kita tidak menutup diri terhadap perkembangan dunia luar, tetapi pelajar Pancasila diharapkan oleh semua rakyat Indonesia adalah mampu berkebinekaan global, tetap mempertahankan budaya luhur mereka, lokalitas maupun identitas mereka. Fatmawati optimis untuk dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila dalam lingkungan pendidikan nasional dan dirinya mengajak ke seluruh generasi bangsa untuk terus semangat mempertahankan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai landasan dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang Pancasilais dan maju. RRI ND Lady Badin melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, saudara, angin kencang disertai gelombang yang terjadi di tengah laut sejak beberapa hari terakhir membuat sebagian nelayan di wilayah pantai Ende Selatan memilih untuk tidak melaut. Bagaimana informasi selengkapnya pendengar, kita simak bersama laporan Su Imam.
Pantauan RRI Rabu 22 Juni 2022 pagi, sejumlah perahu penangkap ikan di wilayah pesisir Pantai Ende Selatan terlihat banyak berlabuh di atas daratan berdekatan dengan bibir pantai. Hal ini disebabkan situasi cuaca yang kurang bersahabat di wilayah perairan tersebut sehingga sebagian nelayan enggan melaut. Bapak Bugis, seorang nelayan di wilayah tersebut, menuturkan untuk saat ini aktivitas melaut agak dikurangi dikarenakan cuaca yang tidak bersahabat dan memilih untuk beristirahat tidak mencari ikan. Melautnya seperti biasa, cuma tengah malam jam 1, kadang-kadang jam 9 juga balik kita nih. Soalnya angin kan kencang dari sore, kadang-kadang sampai pagi juga. Sementara ini mengurangi aktivitas ini. Dijelaskan kegiatan yang diisi ketika tidak melaut, hal yang dilakukan saat ini adalah memperbaiki perahu yang bocor serta membuat alat pancing dasar. Lebih lanjut, Bugis mengatakan, dengan cuaca seperti ini, pendapatan mencari ikan mengalami penurunan jika dibanding dengan cuaca tenang ketika melaut. Kita kan malam, kita mencari siang pagi. Malamnya diperkirakan ya 100 lebih, 150, 120, kadang-kadang tidak capek, cukup juga. 50.000, ya begitu. Ditambahkan, demi memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari, dirinya hanya mengandalkan mencari ikan untuk dijual lagi, tapi dengan kondisi saat ini, dirinya hanya bisa bertahan di darat sambil memantau cuaca untuk kembali melaut. Sementara di tempat pelelangan ikan di Pasar Mbongawani Ende, harga dan stok ikan relatif stabil meski cuaca buruk seperti ini. Sedangkan untuk pasokan ikan masih dominan dari wilayah Ende dan sebagian kecilnya didatangkan dari luar kabupaten terdekat. Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND. Pesatnya perkembangan ilmu teknologi menjadi kekhawatiran terbesar dalam perubahan karakter dan juga tingkah laku generasi milenial. Sehingga perilaku kaum milenial sering berbanding terbalik dengan penerapan nilai Pancasila saat ini. Selengkapnya dilaporkan reporter Veranda Garus. Berkembangnya ilmu teknologi menjadi pengaruh terbesar di dalam perubahan karakter dan juga tingkah laku generasi muda. Bahkan Pancasila kini sedikit demi sedikit mulai tergerus oleh pengaruh globalisasi. Menyikapi hal tersebut kepada RRI dalam dialog interaktif Beranda Nusantara, Pancasila Sejarah dan Tantangannya, Wakil Ketua Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila NTT, Petrus Chanel Hasni Joma Rabu kemarin mengatakan, generasi milenial ini lebih mementingkan kehidupan sosial medianya daripada menanamkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya kurang bersosialisasi terhadap lingkungan sekitar. Nah, ini barang ini juga kan kembali pada pribadi masing-masing. Kita juga tidak bisa memaksa orang, tapi dengan kita berbuat, contohnya kita bisa menjadi motivator lah ketika kita berbuat betul-betul pribadi kita bisa mengarahkan orang untuk kembali ke jalannya lah, untuk bagaimana menghargai nanti nilai Pancasila dari diri kita sendiri dulu, dari diri kita sendiri dulu, baru kita mencoba untuk mengayomi orang lain. Kalau kita kembali lagi menghargai nilai Pancasila, itu bisa menjadi kekuatan kita ke depannya untuk kembalikan toleransi kita selama ini orang-orang untuk lupa namanya nilai Pancasila. Pada kesempatan itu, salah satu aktivis sosial Heri Gani menjelaskan terdapat cita-cita revolusi yang harus diperjuangkan oleh generasi penerus bangsa, terutama generasi milenial, yakni mewujudkan masyarakat sosialisme, Indonesia tanpa penindasan, kemudian mewujudkan tata dunia yang baru, dan harus diinternalisasikan dalam diri setiap generasi bangsa. Menurutnya, masyarakat khususnya generasi muda saat ini perlu menyambut baik gebrakan baru dari pemerintah pusat untuk mengembalikan mata pelajaran Pancasila di dalam lembaga pendidikan formal. Mata pelajaran Pancasila ini tidak berada dalam konteks indoktrinasi, melainkan lebih kepada membangun pemahaman atau kesadaran generasi bangsa atas hakikat nilai Pancasila sebagai ideologi negara, dasar negara, dan spiritual bangsa. Mencintai pluralisme, menghargai adanya perbedaan, memahami ajaran agama secara benar, mengenal dan memahami, menghayati prinsip gotong royong maupun etika-etika pergaulan sosial. Ini menjadi ciri atau identitas yang terkandung dari nilai-nilai di Pancasila itu sendiri. Jika ini tidak dilakukan, saya pikir intoleransi, radikalisme, fundamentalisme maupun transnasional akan terus menjadi bagian yang menggerogoti perjalanan bangsa ini. Pancasila pada hakikatnya harus dipelihara dan diamalkan. Generasi milenial harus berada di titik terdepan, memegang teguh nilai Pancasila untuk mencegah hal yang bertentangan dari Pancasila. Arah perjalanan bangsa ini berada di tangan generasi milenial, generasi muda yang menerima tongkat estafet pembangunan. Generasi milenial diajak agar mampu merawat dan memelihara nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. RRI ND Veranda Garus melaporkan.
Saudara, memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tahun 2022 tingkat Kabupaten Ende, pemerintah daerah Kabupaten Ende menggelar rapat pembentukan panitia seperti yang diinformasikan oleh reporter Rovinus Wula. Rapat pembentukan panitia persiapan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kabupaten Ende melibatkan berbagai unsur lintas sektor instansi pemerintah, BUMN, BUMD, tokoh masyarakat, tokoh agama maupun masyarakat pada Rabu 22 Juni 2022 di ruang Garuda kantor Bupati Ende. Rapat pembentukan panitia dibuka oleh Wakil Bupati Ende Erikos Emanuel Rede yang dihadiri pejabat mewakili pimpinan Forkompinda, Asisten 3, pimpinan OPD, para camat, lurah dalam Kota Ende. Wakil Bupati Ende saat membuka kegiatan rapat menyampaikan upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tingkat Kabupaten Ende tahun 2022 dipastikan akan dilaksanakan secara meriah dengan berbagai rangkaian kegiatan yang dipertandingkan diantaranya sepak bola antar kecamatan sewilayah Kabupaten Ende dan lomba kebersihan antar kelurahan dan masing-masing OPD. Wakil Bupati Ende Erikos Emanuel Rede menjelaskan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tingkat Kabupaten Ende selain diisi dengan kegiatan hiburan lainnya, ada satu permintaan dari Bupati Ende bahwa diadakan pertandingan bola kaki antar kecamatan sewilayah Kabupaten Ende. Terkait dengan kegiatan pertandingan sepak bola antar kecamatan, Wabub Erik meminta Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ende untuk mempersiapkan dan membentuk panitia khusus. Prinsipnya siap, karena ini Bupati minta untuk pertandingan bola kaki ini yang minta ini sih. Ya, pada prinsipnya kami siap. Ya, baik. Sekarang anggarannya yang belum ada. Persiapan harus dilakukan tanpa menambah anggaran. Termasuk koordinasikan untuk bentuk panitia khusus. Ya, itu nanti kita langsung tahu saja. Tapi nanti yang koordinasi dengan Asisten 3. Sebentar akan kita diskusikan khusus soal pertandingan bola. Lanjut Wabub Erik mengenai anggaran untuk kegiatan upacara peringatan HUT RI ke-77 tahun 2022, Pemda Ende sudah mengalokasikan melalui Kesbang Pol Kabupaten Ende. Sementara untuk kegiatan lainnya masing-masing seksi dapat menganggarkan sehingga pada pertemuan selanjutnya bisa dipastikan berapa alokasi anggaran yang dibutuhkan. Secara terpisah, Asisten 3 Setda Ende Hiparkus Happy mengatakan dari hasil rapat panitia telah membentuk sebanyak 21 seksi dengan koordinatornya masing-masing. Dijelaskan untuk masing-masing seksi ditugaskan untuk merancang kegiatan, sementara untuk acara pokok diawali dengan kegiatan siara di Taman Makam Pahlawan, malam rendungan, upacara pengibaran bendera, dan upacara penurunan bendera. Kemudian acara lainnya kita adakan lomba kebersihan di masing-masing kecamatan atau kelurahan dan OPD wilayah kota. Kemudian tadi ditegaskan juga untuk setiap kecamatan melakukan kegiatan juga. Kecamatan di luar kota, mereka juga lakukan upacara pengibaran bendera dan lakukan pertandingan kebersihan dan lain-lain. Di sekolah-sekolah juga begitu. Jadi nanti ada acara defile, acara hias pembangunan dan pengenalan hias itu. Jadi malam hiburan itu kita kolaborasikan dengan acara Festival Kelimutu. Festival Kelimutu tanggal 7 sampai tanggal 14. Tanggal 13-nya dengan tangga kapal. Tanggal 14 itu puncaknya di Patikado atau Guatemala. Jadi itu rentetan acara itu kita jadikan kolaborasi penyelenggaraan 17 Agustus. Puncaknya di April tanggal 17 Agustus. Sementara rangkaian acara lainnya yakni acara pertandingan olahraga, lomba panjat pinang, pertandingan bola kaki antar kecamatan, lomba kebersihan masing-masing kecamatan, lurah, dan masing-masing OPD dalam wilayah kota Ende. Sesuai arahan Wakil Bupati Ende, setiap kecamatan luar kota diwajibkan untuk mengadakan kegiatan pertandingan termasuk lomba kebersihan antar desa maupun sekolah-sekolah. Lanjut Hiparkus Happy, semua rangkaian kegiatan akan dikolaborasikan dengan acara Festival Kelimutu yang sedianya mulai dari tanggal 7 sampai 14 Agustus. Di antaranya ada acara Tagakamba dan Patika Doa Bapu Atamata di puncak Danau Kelimutu. RRI Ender Vinus Fula melaporkan. Saudara, informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Berita pagi ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Caroline Wadamosa. Terima kasih dan selamat pagi. Terima kasih. Anda telah mendengarkan Warta Berita Produksi RRI Ende.
100,5